Hai GT Lovers, kembali lagi di channel YouTube GT Indonesia. Untuk kali ini kita akan coba untuk petunjuk penggunaan dari GT DR1 series. Untuk pertama-tama, pastikan teman-teman untuk mendownload dan juga mendaftar aplikasi GT Smart, teman-teman. Teman-teman bisa mendownload menggunakan App Store dan juga Play Store. GT DR1 series ini adalah perangkat smart home yang tidak membutuhkan daya dari listrik secara langsung, teman-teman. Jadi dalam satu paket pembelian, teman-teman akan dapat GT DR1 series ini beserta power supply berupa baterai, teman-teman. Untuk baterainya sendiri, dia menggunakan baterai AAA dan sudah ada di dalam produk DR1 ini, teman-teman. Oke, kita langsung coba untuk produknya, teman-teman. Cara membuka DR1 series ini, di sini ada lubang sedikit untuk kita congkel ya, teman-teman ya. Kita coba congkel ini. Nah, di sini dia sudah disediakan penghalang ya, teman-teman, untuk baterainya. Dalam keadaan baru, baterainya tidak langsung menempel pada kuningan di dalam GT DR1 series ini. Jadi kalau misalnya kita mau nyalakan, kita cukup cabut aja seperti ini ya, teman-teman ya. Baru kita pasang kembali. Seperti ini. Jadi ini sudah otomatis menyala ya, teman-teman. Lampu indikatornya dia juga menyala seperti ini ya, teman-teman. Tandanya dia sudah aktif, teman-teman. Oke, untuk selanjutnya teman-teman pastikan untuk pertama kali penyandingan teman-teman harus mereset terlebih dahulu produk GT DR1 series ini dengan cara di panel bagian belakangnya. Di sini ada dua tombol, yang di sini adalah tombol reset dan ini adalah tombol untuk anti temper, teman-teman. Nanti saya jelaskan. Teman-teman cukup menekan tombol reset kurang lebih 3-4 detik ya, teman-teman ya. Kita tekan sampai indikatornya dia berkedip seperti ini, teman-teman. Jadi jika sudah berkedip seperti ini, tandanya dia sudah masuk ke dalam mode penyandingan, teman-teman. Oke, ini sudah berkedip seperti ini, kita tutup kembali ya untuk panel bagian belakangnya. Pastikan tidak kebalik ya, teman-teman ya. Lekuannya di bagian atas ya. Oke, dia sudah berkedip seperti ini. Oke, ini adalah tampilan utama atau tampilan awal dari aplikasi GT Smart. Pastikan WiFi dan Bluetooth-nya dia sudah aktif seperti ini ya, teman-teman ya. Jadi WiFi sudah terhubung dengan WiFi sekitar dan Bluetooth biarkan tetap menyala, teman-teman. Jika sudah, kita tinggal pilih Add Device. Kita tunggu beberapa saat sampai muncul pop-up Discovering Devices seperti ini. Dan ini ikonnya sudah menandakan bahwa perangkat yang muncul adalah GT DR1 series ini. Kita tinggal tekan Add. Nah, di sini akan muncul untuk WiFi yang akan kita pasangkan. Pastikan juga WiFi-nya dia sudah sesuai dengan WiFi yang sudah tersambung dengan perangkat kita, teman-teman. Lalu kita pilih Next, teman-teman. Oke, kita tunggu beberapa saat sampai GT DR1 series ini terhubung dengan sempurna, teman-teman. Oke, jika sudah tersambung, lampu indikator akan mati seperti ini ya, teman-teman ya. Jadi dia tidak berkedip ataupun menyala untuk lampunya. Dan di aplikasi GT Smart dia sudah muncul logo centang hijau dan juga keterangannya Added Successfully. Untuk menu dari DR1 seperti ini ya, teman-teman ya. Jadi di sini yang pertama yang atas bagian close. Jadi di sini adalah indikator atau keterangan bahwa pintu sedang tertutup, teman-teman. Dan juga untuk cara penggunaan dari GT DR1 series ini dia terbagi jadi dua bagian, teman-teman, seperti ini. Jadi untuk yang bagian yang kecil ini berfungsi sebagai trigger atau pemantik. Jadi untuk cara pemasangannya dia dipasang di bagian pintu yang berbeda, teman-teman. Bagian pemantiknya yang nempel di pintu. Untuk DR1-nya bisa menempel di tembok sampingnya tergantung kondisi pintunya seperti apa. Jika kita dekatkan seperti ini, tandanya dia sedang tertutup, teman-teman ya. Jadi pintu sedang tertutup. Jadi kalau misalnya kita buka pintunya, dia akan menjauh seperti ini, teman-teman. Jadi jika sudah menjauh seperti ini, kita bisa pilih atau kita bisa kontrol atau kita bisa cek di aplikasi GT Smart bahwa keterangan pintu tersebut sedang terbuka atau tertutup, teman-teman. Jadi ini fungsinya untuk sensor buka tutup pintu, teman-teman. Oke, kita coba sambungkan terlebih dahulu. Magnetnya dia tidak terlalu kuat ya, teman-teman ya. Jadi untuk cara pemasangannya, teman-teman harus memasang antara pemantik dan juga DR1 ini tidak lebih dari 1 cm, teman-teman. Jadi kalau misalnya dia kurang dari 1 cm masih bisa ya, teman-teman. Tapi kalau misalnya dia sudah lebih dari 1 cm, dia tidak akan berfungsi secara maksimal, teman. Kita lanjut ke aplikasi GT Smart-nya. Di sini ada beberapa poin dari GT DR1. Yang pertama di sini ada tulisan close ya, teman-teman. Ini adalah indikator pintu ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya dia dalam keadaan tertutup, artinya pemantik dan juga DR1-nya dia berdekatan seperti ini ya, teman-teman ya. Di keterangan ini dia akan muncul pokoknya close, teman-teman. Tapi kalau misalnya kita buka seperti ini atau kita jauhkan antara pemantik atau triggernya dari DR1 ini, tidak lama kemudian di aplikasi GT Smart dia akan berganti ke icon open seperti ini ya, teman-teman. Dan juga antara pemantik dan juga DR1-nya dia melebar seperti ini ya. Tandanya dia sedang terbuka pintunya. Oke, kita coba tutup lagi. Dia tertutup seperti ini ya, teman-teman ya.
Kita bahas satu-satu. Yang di sini di bagian bawah adalah history. Di sini adalah kumpulan riwayat yang ada di JT-DR1 teman-teman. Data yang akan muncul di history, dia akan muncul pintu terbuka, pintu tertutup, anti temper di jam berapa teman. Di situ lengkap ya, ada kondisi pintu sedang terbuka atau tertutup dan juga petunjuk waktu dari pintu tersebut sedang terbuka di jam berapa dan tertutup di jam berapa. Kita coba lanjut dulu. Yang di tengah di sini adalah alarm teman-teman. Nah, di sini adalah pilihan alarm yang kita bisa aktifkan atau nonaktifkan teman-teman ya. Yang pertama, low battery alarm. Jadi kalau misalnya alarmnya dia dalam keadaan baterainya sudah mulai rendah atau sudah mulai redup, DR1 akan memberi peringatan ke pengguna JT Smart-nya teman-teman bahwa baterai yang digunakan sudah mau habis teman-teman. Lalu di sini ada door sensor open dan close teman-teman. Jadi kita bisa nyalakan juga keduanya. Jadi untuk sensor pintu yang terbuka dan pintu yang tertutup teman-teman kita bisa nyalakan. Lalu yang terakhir adalah temper alarm teman-teman. Temper alarm di sini teman-teman. Jadi di sini ada tonjolan ya teman-teman ya. Sebenarnya ini adalah tombol teman-teman ya untuk men-trigger temper alarm teman-teman. Jadi temper alarm ini berfungsi jika ada percobaan untuk mencongkel produk DR1 series ini, tombol akan terlepas teman-teman. Analoginya mungkin kita tempel di bagian pintu, dia otomatis akan menekan terus seperti ini teman-teman. Jadi kalau misalnya dia dilepas secara paksa atau mungkin dicongkel, dia akan otomatis mendeteksi pergerakan tersebut yang akhirnya dia akan muncul notifikasi anti temper alarm atau percobaan untuk mencongkel DR1 series ini teman-teman. Jadi ini fungsi untuk temper alarm ya. Oke, di sini sudah nyala semua. Low battery alarm ketika baterai rendah, lalu ada sensor open dan close kita nyalakan dan juga temper alarm teman-teman. Lalu yang terakhir adalah sisa baterai teman-teman ya. Di sini baterainya high yang artinya baterainya masih baru, jadi masih bisa digunakan teman-teman. Untuk JT-DR1 series ini di bagian triggernya atau pemantiknya di sini ada garis ya teman-teman ya, dan juga di DR1-nya ini juga ada garis ya teman-teman ya. Jadi untuk cara pemasangannya teman-teman harus satukan kedua garis ini teman-teman. Seperti ini ya. Nah, garis ketemu dengan garis ya teman-teman. Kita coba untuk membuka pintu di DR1 series ini teman-teman. Jadi kita coba buka seperti ini. Nah, langsung ada notifikasi bahwa door sensor terbuka teman-teman ya di aplikasi JT Smart ini. JT-DR1 open dan juga gambarnya dia sudah melebar ya dengan info bahwa DR1 sedang terbuka teman-teman. Lalu kita coba satukan kembali. Nah, yang artinya pintu sudah tertutup teman-teman. Oke, nah langsung dia juga mengirim notifikasi bahwa JT-DR1 close atau sedang tertutup teman-teman ya. Lalu untuk yang terakhir teman-teman kita coba untuk anti temper teman-teman. Kita coba pasang seperti ini yang artinya dia dalam keadaan tombolnya sedang ditekan teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita angkat, misalnya kita coba congkel, kita angkat seperti ini. Nah, di sini langsung ada muncul notifikasi temper alarm teman yang memberikan info bahwa ada percobaan untuk mencongkel JT-DR1 series ini teman-teman. Kita coba cek history atau riwayat teman-teman. Nah, di sini adalah contoh riwayat yang sudah dicatat di aplikasi JT Smart juga. Jadi ini contoh untuk history dari JT-DR1 series teman-teman ya. Itu dia penjelasan singkat serta cara penggunaan untuk perangkat JT Smart Home JT-DR1 series. Jika ada yang mau ditanyakan bisa tulis di kolom komentar atau hubungi nomor di bawah sini teman-teman. Saya Kak pamit, sampai jumpa di video tutorial selanjutnya. Dadah. Jet the best for your gadget.